Ramalan Nostradamus yang mengatakan perang Indonesia dan Australia akan terjadi pada tahun 2037. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gue Faris. Kita akan ngebahas ramalan Nostradamus, kenapa dia bisa mengatakan Indonesia sama Australia akan berperang. Terus kita juga akan menganalisa dengan keadaan sekarang. Mungkin gak sih Indonesia sama Australia itu berperang? Terus juga kondisi Indonesia pada tahun 2037. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk lagi aja ke Nostradamus. Dan kita akan bacain ramalan dari Nostradamus. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Ramalan Nostradamus. Perang Indonesia dan Australia di tahun 2037. Ramalan Nostradamus mengenai perang antara Indonesia dengan Australia mulai ramai karena buku yang berjudul The Complete Prophecies for the Future, karya Mario Reading. Buku ini berisikan ramalan-ramalan asli Nostradamus yang sudah diterjemahkan. Ramalan tersebut berisi, sesaat sebelum gerhana matahari, sebuah perang dipicu oleh bangsa yang besar dan berisi orang-orang yang tidak percaya. Sia-sia, pihak pelabuhan tidak melawan. Jembatan dan monumen berakhir menjadi dua tempat yang berbeda. Menurut Nostradamus, pada tanggal 13 Juli 2037 nanti akan terjadi gerhana matahari total dan Australia terbelah menjadi dua antara utara dan selatan. Sedangkan di Indonesia, Surabaya diprediksi menjadi pemicu perang dan akan hancur lebur pada perang 2037 nanti. Kita tahu bahwa pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan pelabuhan utama kedua setelah pelabuhan Tanjung Priok. Surabaya juga mempunyai monumen Tugu Pahlawan dan juga mempunyai jembatan merah. Ucap sang penulis buku. Sebenarnya ramalan Nostradamus ini nggak menjelaskan apa-apa sih menurut gue ya. Iya. Iya kan? Dan nggak ada nyebut apa-apa gitu, maksudnya nggak ada nyebut lokasi atau area gitu-gitu juga kan. Ini benar-benar purely mungkin cocok logi sih gitu, dengan pelabuhan atau jembatan gitu. Cuma si Mario Reading ini nulisnya kapan sih bukunya? Gue 1950 deh. Wah, jauh juga berarti. Itu jauh banget sih. Apa dia melihat kondisi ketika saat itu itu kan Indonesia kan baru lagi banget naik lah. Iya, baru merdeka kan, maksudnya baru belum lama diakuin sama dunia lah. Iya kan? Jadi mungkin dia memprediksi sumber daya kita tidak dihabiskan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri gitu kan. Oh, kita jadinya negara powerful. Iya. Tapi saat kenyataannya itu ya, berbeda. Kenyataannya bro. Tapi nanti ada ini ekspedisi dari Bosman Mardigu bro. Apa? Ada. Tentang apa? Ada, nanti kita akan bahas juga tentang Indonesia dan Australia. Kayak mungkin gak sih terjadi perang itu di tahun 2037 gitu. Mungkin gak sih Indonesia, kalau di sini kan prediksinya akan menjadi negara yang sangat amat kuat ya. Bisa mengolah sumber dayanya sendiri ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke pemicu perang antara Indonesia dan Australia. Dalam tanda kutip ini masih prediksi ya. Pemicu perang antara Indonesia dengan Australia. Hubungan Indonesia-Australia pernah ada di titik terendah akibat peristiwa bom Bali yang memakan banyak korban terutama warga negara Australia. Kini hubungan kedua negara sedang ada pada masa konflik teritorial usai klaim atas Pulau Pasir di dekat Nusa Tenggara Timur. Bahkan, penduduk adat NTT telah menyampaikan gugatannya ke Pengadilan Canberra Australia atas klaim Pulau Pasir. Melansir dari Kompas, penduduk adat NTT merasa Pulau Pasir merupakan peninggalan dari nenek moyang yang harusnya masuk wilayah administrasi Indonesia. Kemudian, ada juga prediksi Indonesia yang akan kembali mengambil Timor Timur dalam kurun waktu 5 tahun. Hal-hal itu yang mungkin akan menjadi gesekan-gesekan menuju ramalan Nostradamus. Iya, itu tadi ada beberapa prediksi ya. Kayak mulai dari bom Bali, mulai ada dari Pulau Pasir gitu, sampai sadap menyadap juga pernah. Iya, pernah. Iya kan. Terus yang kemarin yang sempat lu mention apa? Yang siapa ya? Kalau nggak salah mungkin menteri lah ya. Menterinya Australia bilang kalau di Bali banyak kotoran sapi bertebaran. Yang kayak gitu
mulai banyak lah sedikit-sedikit gesekan walaupun kecil tapi mungkin menyinggung beberapa orang gitu ya. Ya, Tapi kalau faktanya tuh yang gue baca dari masyarakat NTT katanya emang di Pulau Pasir banyak kuburan nenek moyangnya mereka gitu, Riz, dari zaman dulu. Iya. Jadi makanya mereka merasa kalau pulau itu tuh punya Tanah mereka kita gitu. lah ya. Iya. Tapi Pulau Pasir tuh sekarang tuh di mana nih kondisinya? Di Indonesia masih? Sebenarnya gue juga setelah baca-baca emang gue masih kurang ngerti juga ya. Cuma memang daerahnya tuh sempet diakui sama Menteri Luar Negeri itu punya Australia malah. Ya gue baru dengar sih sebenarnya Pulau Pasir. Apa gue jadi Sand Island nih. Ya, jadi ini adalah kondisi di Indonesia pada tahun 2037. Kondisi Indonesia pada 2037. Menurut Mardigu Wowick, seorang pengusaha sekaligus pengamat geopolitik global, hal ini semua akan bermula pada tahun 2024 di bawah New Mind hingga puncaknya di 2035 nanti, di mana Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi penting di kawasan ASEAN ataupun dunia. Uang warga Indonesia yang berada di Singapura sebesar 5.000 triliun rupiah akan pindah ke Batam, di mana hal itu menjadikan Batam sebagai gerbang maritim Indonesia. Hubungan perluasan wilayah kerjasama dengan Singapura ini akan membuat seakan-akan Singapura adalah provinsi dari Indonesia, mirip dengan Aceh, Papua, dan Timor Leste nantinya. Di tahun 2035 nanti, Indonesia mempunyai pangkalan militer terkuat di Merauke dengan kekuatan 100 kapal perang laut dan 100 jet fighter dan bomber serta 10.000 drone berjarak terbang 5.000 km yang dapat menjangkau Sydney dan Melbourne. Emas nantinya menjadi dolarnya ASEAN di tahun 2035 yang membuat khawatir Australia dan Amerika. Mardigu juga menyampaikan hal ini akan membuat Indonesia seperti cita-cita Gajah Mada, sang Hand of the King, kerajaan Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Yang pada saat itu berarti kekuasaannya tidak hanya pada Indonesia, tapi seluruh kawasan ASEAN. Gokil sih prediksinya dia asli, apalagi Singapura kayak jadi negara bagian kita gitu. Gue kayak anjir tuh 2037 tuh mepet banget gitu ya. 2035 malah kayak kita aja ngebangun MRT baru lurus kemarin. Baru Ferdian aja. Baru kita baru jadi beberapa tahun akhir ini gitu. Waktu kita ke Singapura aja kita kaget ketika ngeliat MRT udah dibangun tahun 96 kan waktu itu kalau nggak salah. 87 Bang Aris. Ada 87 ya. Anjing, gue liat 96 aja waktu itu, anjir zaman segitu mereka udah punya ini, kita baru punya bro. Gila kan. Masa 2035 udah tunduk. Ya tapi kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Tapi gitu kan loh. gara-gara New Mind ini, New Mind apaan? New Mind apaan bro? Kalau gue baca sih New Mind intinya gampangnya dah orang-orang yang punya pemikiran kayak si Mardigu Wowick ini. Intinya orang-orang yang punya pemikiran baru gitu. Jadi katanya orang-orang yang ada di pemerintahan kita sekarang nih itu tuh old mind semuanya. Iya. Yang gue tahu ya. Berarti akan ada revolusi ya. Iya. Dari segi katanya sih pemikiran gitu. lah. Kalau itu gue percaya sih. Misalkan kita bisa melejit lah sampai misalnya 15 tahun. Kalau emang orang-orangnya kayak gini semua. Karena menurut gue ya kalau dibilang bisa atau enggak Indonesia kayak gitu ya sebenarnya mah bisa ya. Potensinya ada sebenarnya kan. Maksudnya kan kita punya semuanya gitu. Cuma emang rakyatnya aja bro. Korupsinya juga bro. Iya emang semuanya masalah itu dari kitanya sendiri gitu. Oke lah kalau gitu kita akan ngebahas analisis kekuatan militer Indonesia dan Australia. Nih kita coba dibandingkan ya, walaupun ojo dibandingke kalau kata. Tapi tetap kita coba bandingin kekuatan militer Indonesia sama Australia. Itu kayak gimana sih? Biar kita punya gambaran juga. Analisis kekuatan militer Indonesia, Australia. Penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta jiwa. Jumlah personel tentara yang aktif adalah 400.000 orang dan cadangan tentara 400.000 orang. Sedangkan Australia mempunyai penduduk sekitar 25 juta jiwa dengan personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia. Dan jika mengacu pada data Global Firepower 2022, Indonesia unggul dengan menempati posisi ke-15 dari 142 negara. Sementara Australia berada di urutan ke-17. Namun, hasil perang Indonesia versus Australia menurut ramalan Nostradamus,
Indonesia akan mengalami kekalahan. Gila bro, kekuatan tentara kita aja banyaknya aja 400.000 orang. Dia cuma 10% kan. Dia cuma 10%. Ini kita yang masih terdaftar loh Bim. Iya kan? Belum yang lain-lainnya. Iya. Belum kita masih punya ini ahli cuaca. Iya kan? Belum yang punya rawa rontek. Iya. Belum iya. Belum wizard Iya. Lagi perang tahu-tahu muntah paku. Ya, makanya. Belum itu belum yang tawuran-tawuran yang pakai apa namanya? Pakai apa sih kalau mau wapak. Menang, Bro. Belum Laut Selatan nggak bisa ditembus tuh Laut Selatan. Bajunya kan hijau-hijau semua. Mati. Tapi terlepas dari itu semua ya, kayak Indonesia tuh prajuritnya emang pure kuat tentaranya gitu. Kopassus aja urutan 10 besar kan? Iya. Gue pernah denger berita sih kalau nggak salah ya, prajurit Amerika kayak lagi studi banding ke sini kan, dikasih latihan Kopassus gitu Bim, angkatan darat. Terus dia aja nggak kuat. Apa memang cuaca kali tapi ya? Mungkin sih, salah satunya mungkin itu ya. Beda ya. Tapi gue juga pernah baca ya, satu prajurit Kopassus sama aja kayak 10 kayaknya ya. Kalau gue nggak salah ya, 10 tentara biasa ya, 10 tentara biasa Amerika ya. Kira 10 buah mil kita sama dengan satu susu. Anjing, ikan lagi. Iya dipancing bro. Makanya memang sedikit dipertanyakan sih, kalau memang cuma dari konflik ini aja bisa bikin kita perang gitu ya. Iya, karena Australia juga negara pertama yang ngakuin ya. Iya, yang mendukung ya. Yang mendukung gitu loh, kalau Indonesia merdeka gitu. Ya paling segitu aja untuk pembahasan ramalan Nostradamus ya buat kalian yang apa nih, konten apa lagi langsung aja tulis di kolom komentar. Oke lah kalau kayak gitu, paling kalian jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam, ada di Twitter, Instagram, dan TikTok tentunya. Subscribe di Noise yang banyak gitu, share ke teman kalian, dan tungguin lah giveaway selanjutnya lah. Semoga dalam waktu dekat kita ada giveaway lagi. Yoi. Segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.